Kalau misalnya Gibran maju sebagai cawapres, apa agenda yang ingin dia kerjakan? Saya membacanya sebenarnya Gibran lebih cocok dengan Pak Ganjar. Kalau sama Pak Prabowo dan Gibran, ini dari aspek representativeness, representasi itu sesuai klop gitu ya. Pak Prabowo merepresentasikan generasi senior, sementara Mhm. Gibran merepresentasikan generasi muda. Program Tribun News on Focus, Tribuners, kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya, Nila Irda. Nama Wali Kota Surakarta, Gibran Raka Buming Raka, muncul dan saat ini potensinya besar sekali untuk dipinang menjadi cawapres Prabowo Subianto bersamaan dengan lirikan dari partainya sendiri, yakni PDI Perjuangan yang katanya juga ingin membawa Gibran untuk kemudian berpasangan dengan Ganjar Pranowo. Lalu, Tribuners, kira-kira sudah cukupkah bekal seorang Gibran Rakabuming Raka untuk kemudian bisa maju dari Solo menuju ke RI 2? Saat ini saya sudah tersambung. Ini adalah dengan pakar psikologi politik dari Universitas 11 Maret Surakarta, ada Mas Abdul Hakim di sebelah sana. Assalamualaikum, Mas Hakim, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak Nilas. Alhamdulillah kabar baik. Baik, Mas Hakim, terima kasih untuk kesempatannya dalam program Tribun News on Focus. Hari ini kita berbincang melihat sisi dari seorang Gibran Raka Buming Raka. Untuk pengantar terlebih dahulu, Mas Hakim silahkan. Oh, ini Gibran masuk dalam bursa Cawapres, kemudian namanya dikatakan akan disandingkan dengan Pak Prabowo Subianto, ada juga nama yang mengatakan akan berdampingan dengan Ganjar Pranowo. Mas Hakim melihatnya seperti apa? Kehadiran Gibran di politik nasional adalah sebuah kejutan ya. Hmm. 5 tahun yang lalu tidak ada yang menduga bahwa orang dengan usia 36 tahun bisa menjadi wali kota dengan rekam jejak yang cukup baik dan menjadi sorotan media dan bahkan sekarang menjadi salah satu kandidat cawapres. Menurut Hmm. catatan saya, setelah reformasi, Gibran adalah calon cawapres yang paling muda yang dikenal di publik ini. Jadi dia cukup berhasil membawa angin segar. Dan kalau kita ngomong secara lebih spesifik lagi, secara wacana politik, kehadiran Gibran ini membawa kembali diskusi mengenai peran anak muda di dalam politik nasional. Selama ini kita setuju bahwa anak muda itu penting dalam politik nasional, tetapi biasanya pembahasannya sebatas pada apakah cukup ada cukup banyak anak muda yang duduk di kursi DPR atau DPRD sebagai representasi perwakilan kaum muda. Tetapi dengan kehadiran Gibran, diskusi ini maju satu langkah lebih depan lagi, yaitu seberapa jauh masyarakat kita mau mempercayakan posisi eksekutif pada sosok-sosok muda seperti Gibran. Jadi sebagai pembuka, saya melihat Gibran sejauh ini telah berhasil membawa diskursus baru di dalam politik nasional terkait dengan peran anak muda dalam posisi-posisi strategis. Mhm. Oke, Mas Hakim, ini Gibran bukan sosok biasa saja begitu ya, bisa saya katakan karena beliau adalah putra dari seorang Presiden Joko Widodo. Nama dari Gibran kemudian bisa muncul dalam bursa cawapres dan juga bisa terpilih menjadi wali kota Solo sendiri. Kalau dari kacamata Mas Hakim, apakah juga ada sedikit tidaknya adalah karena nama besar dari sang ayah? Iya, tentu sosok Gibran tidak bisa lepas dari sosok Pak Jokowi. Hmm. Bahkan ketika pertama kali Mas Gibran maju sebagai calon wali kota Solo, waktu itu saya di dalam diskusi di Tribun News juga mengatakan tantangan Gibran paling besar di periode pertama di awal-awal tahun adalah membuktikan diri bahwa dia mampu. Gibran sendiri menurut saya mengakui dan menyadari privilege yang dia punya, Hmm. keistimewaan yang dia punya sebagai presiden. Tetapi orang yang punya privilege semacam itu bisa menggunakannya untuk dua hal sebenarnya, untuk Hmm. kepentingannya pribadi atau untuk melakukan sesuatu yang lebih besar. Dan untuk konteks Solo nampaknya Gibran berhasil memanfaatkan privilege itu untuk menunaikan janji-janjinya, termasuk juga dengan privilege itu dia berhasil dan apa namanya cukup berani Hmm. menetapkan target-target pembangunan infrastruktur yang besar, skala besar. Ada 17 yang ada di Kota Solo sekarang ini. Jadi saya membacanya memang
Gibran sadar betul mengenai isu dinasti politik, Hmm. kemudian mengenai pengaruh ayahnya, dan skeptisisme sebagian masyarakat mengenai hubungan semacam itu. Tetapi di sisi lain, dia terlihat cukup serius untuk membuktikan diri bahwa dia adalah pemimpin yang eh, punya kapasitas untuk memimpin masyarakat di Solo saat ini. Hmm. Artinya untuk hasil kerja Gibran sendiri ini bisa kurang lebih 2 tahun belakangan ini, Mas Hakim, kalau Anda melihatnya sudah cukup untuk menjadi bekal apabila memang nanti Gibran ini bisa lolos begitu ya untuk kemudian menjawab pres, meskipun saat ini isunya adalah umurnya masih belum sesuai dengan ketetapan karena hasil keputusan MK juga masih belum keluar. Iya, keraguan yang dirasakan oleh sebagian masyarakat terkait dengan pencalonan cawapres itu mengingatkan saya ketika diskusi ketika dia pertama kali maju sebagai wali kota. Hmm. Apakah bisa dia memimpin kota sekompleks Solo? Walaupun Solo adalah kota kecil, tetapi dinamika politik secara historis itu sangat kompleks. Hmm. Waktu itu sebagian orang berpikir ya dia anak presiden bakalan kepilih. Tapi setelah itu apakah dia mampu? Siapa yang tahu gitu. Nah, sekarang juga sama, ketika dia mulai masuk ke bursa cawapres, orang juga skeptis, apakah Gibran memang mampu sebagai dirinya sendiri atau dia mampu karena mendompleng nama besar Pak Jokowi. Jadi menurut saya kalau dari sisi itu, Hmm. ini satu hal yang harus dibuktikan oleh Gibran sendiri sebagaimana dia mencoba untuk membuktikan sanksi masyarakat ketika dia pertama kali maju sebagai maju sebagai calon wali kota Solo waktu itu. Hmm. Sama, keraguannya sama. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, apakah Gibran cukup siap untuk maju sebagai cawapres? Kita perlu membaca terlebih dahulu posisi cawapres itu strategis apa sih? Kalau kita lihat dari sejarah posisi cawapres sejak reformasi, memang diakui atau tidak diakui, cawapres di Indonesia ini perannya masih seperti bayang-bayang saja. Hmm. Kadang kehadirannya dirasakan antara ada dan tiada gitulah. Nah, sehingga sebenarnya posisi cawapres ini lebih banyak gitu ya, lebih banyak memainkan peran-peran simbolik. Hmm. Nah, dengan posisi cawapres semacam ini sebenarnya membuka peluang bagi anak-anak muda untuk maju ke sana. Jadi di satu sisi dia perspektifnya dan tanggung jawabnya pada level makro nasional, tetapi di sisi lain sebenarnya fungsi dia tidak sestrategis presiden. Gapnya pun agak jauh gitu ya, sehingga dia di situ bisa belajar tentang bagaimana menjalankan tugas-tugas kepresidenan. Hmm. Jadi, apakah siap? Menurut saya, cawapres ini bebannya nggak seberat jauh jauh lebih berat presiden daripada cawapres. Sebatas posisi cawapres ini masih seperti yang ada sekarang sejak kemarin-kemarin, saya kira tidak menjadi soal. Saya membacanya lebih seperti ini. Kalau misalnya Gibran maju sebagai cawapres, apa agenda yang ingin dia kerjakan? Hmm. Kalau misalnya agendanya adalah strategis, itu bukan posisi yang tepat dan Hmm. semua orang tahu tentang itu. Tetapi kalau agendanya adalah satu, semakin mengarus utamakan wacana tentang anak muda masuk ke politik strategis nasional, maka itu cara yang tepat. Kemudian yang kedua, posisi cawapres ini bisa menjadi tempat latihan bagi Gibran kalau memang pengen mengakselerasi ke posisi politik yang lebih tinggi di periode-periode berikutnya, yaitu sebagai calon presiden. Hmm. Jadi saya membacanya posisi cawapres untuk anak muda itu tidak resikonya tidak sebesar yang dipikirkan oleh banyak orang. Saya kira seperti itu Oh, posisinya sekarang. Jadi oke. kalau apakah siap, saya kira ya nggak masalah sih kalau cawapres gitu.
Hmm. Bukan yang kemudian terlalu cepat, Mas Hakim, karena kalau kita melihat jejak dari sang ayah sendiri, Pak Jokowi kan berangkat juga dari Solo, tapi sudah menjajal untuk kemudian menjadi gubernur dari DKI Jakarta terlebih dahulu, sampai akhirnya kemudian baru mencalonkan diri menjadi presiden dan saat ini sudah menjabat 2 periode. Apabila memang kita melihat proses yang sama begitu ya, yang mungkin kemungkinan akan dilalui oleh Mas Gibran, kan artinya bekal 2 tahun di Solo ini pasti tadi yang Anda sampaikan kemungkinan masih membuat orang skeptis bisa atau tidak bisa begitu. Anda melihatnya seperti apa? Tidak perlu untuk kemudian menjajal ke level yang lebih tinggi, level gubernur misalnya, untuk kemudian baru maju cawapres? Kalau kita melihat dari setidaknya dari persepsi publik ya, Hmm. sebenarnya peran sebagai gubernur, apalagi gubernur Jakarta, itu mungkin bahkan lebih berat daripada peran-peran sebagai cawapres. Hmm. Kalau kita ngomong soal fungsi eksekutifnya gitu. Sehingga kalau Gibran maju ke gubernur Jakarta atau Jawa Timur justru bebannya jauh lebih berat gitu. Beban harian dan beban eksekutifnya akan lebih berat daripada menjadi cawapres. Saya kira seperti itu. Hmm. Karena cawapres nanti tugasnya sangat tergantung pada presiden, seberapa banyak tugas atau area yang akan dipercayakan kepada dia. Sejauh ini saya melihatnya lebih banyak simbolik dan tidak berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya strategis nasional. Hmm. Jadi pengalaman pendek 2 tahun itu sebenarnya untuk menjalankan peran sebagai cawapres itu mungkin nggak menjadi soal. Tetapi pertanyaan saya justru seperti ini, apakah masyarakat Indonesia siap melihat anak semuda Gibran berada di dalam posisi yang secara simbolis itu sangat penting gitu. Hmm. Anak muda menduduki kursi istana sebagai orang kedua. Apakah masyarakat siap? Karena isunya bagi saya bukan soal Gibran siap atau tidak siap, tetapi apakah ketika Gibran menjadi cawapres, lembaga kepresidenan itu tetap bisa mempertahankan legitimasi dan kredibilitasnya. Hmm. Kenapa dulu Kiai Ma'ruf Amin terpilih menjadi wapres? Salah satunya adalah karena posisi Kiai Ma'ruf waktu itu memungkinkan Pak Presiden Jokowi memiliki legitimasi yang sangat kuat di berbagai lapisan masyarakat dan golongan spektrum politik dari Islam sampai nasionalis. Pertanyaannya kalau Gibran mengambil peran itu, apakah dia akan bisa juga memperkuat legitimasi lembaga kepresidenan? Hmm. Jangan-jangan nanti masyarakat menjadi skeptis, tidak percaya, dan menjadi apatis. Padahal pengalaman 2 tahun dua periodenya Pak Jokowi membuktikan tingkat kepercayaan publik dan tingkat kredibilitas lembaga presiden itu punya pengaruh langsung terhadap kepercayaan masyarakat, stabilitas politik. Karena masyarakat percaya presidennya sehingga kebijakan apapun yang dikeluarkan oleh presiden, masyarakat cenderung sepakat. Kondisi cenderung harmonis. Berbeda kalau misalnya kredibilitas dan legitimasi lembaga kepresidenan itu menurun atau bahkan rendah. Dan itu sudah terjadi ketika di tahun-tahun terakhir Presiden SBY. Masyarakat sedemikian tidak percaya terhadap lembaga kepresidenan sehingga kebijakan-kebijakan strategis nasional itu akhirnya tumpul. Nah, pertanyaan besarnya ketika Gibran mau maju sebagai cawapres menurut saya adalah apakah dia mampu memperkuat kredibilitas dan legitimasi lembaga presiden. Apakah masyarakat siap untuk menerima anak muda menempati posisi sepenting secara simbolis Hmm. jabatan wakil presiden? Menurut saya seperti itu, Mbak. Hmm. Oke, Mas Hakim, ini kalau tadi Mas Hakim mengatakan sebenarnya peran pentingnya ada di presiden, kemudian cawapres ya, kemudian menjadi pelengkap begitu ya, untuk kemudian menjaga stabilitas yang ada. Kalau dari kacamata Mas Hakim sendiri, artinya lebih baik justru Gibran mengambil peluang untuk maju di pilkada ketimbang harus langsung naik menuju ke cawapres, karena Gibran sudah pasti anak muda, orang-orang yang menunggunya ya kerjanya, hasilnya, infrastruktur apa, atau ide-ide cemerlang apa yang kemudian akan dibuat begitu kan oleh sosok anak muda satu ini. Betul sekali, itu poin yang saya sangat apresiasi. Kalau ngomong soal mempersiapkan diri menjadi pemimpin masa depan, Hmm. maka sosok muda seperti Gibran itu perlu memperbanyak pengalaman untuk mengambil keputusan-keputusan sulit
keputusan-keputusan dengan implikasi besar, dan semua itu biasanya lebih banyak ada di pucuk-pucuk lembaga eksekutif. Hmm. Sekarang sudah di wali kota, mungkin berikutnya adalah gubernur. Dan kalau misalnya gubernur Jawa Tengah kurang menantang, ya gubernur Jakarta. Saya Mhm. kira itu akan lebih mengasah kemampuan eksekutif eksekusinya dibandingkan posisi-posisi seperti wakil presiden yang sifatnya simbolis. Tetapi bisa saja ketika dia maju sebagai cawapres itu merupakan bagian dari akselerasi karir politik. Bisa jadi seperti itu. Ketika nanti bagaimanapun posisi cawapres itu mengundang sorotan dari publik dan media massa. Hmm. Setiap langkahnya itu akan teramplifikasi oleh pemberitaan. Sehingga di situ dia bisa mengkapitalisasi sorotan publik dan media itu untuk semakin memperkuat posisinya. Itu mungkin. Mhm. Dan ketika misalnya simulasinya presidennya adalah Pak Prabowo, bisa jadi beliau satu periode, periode berikutnya siapa? Ya tentu orang yang paling banyak muncul di media. Tetapi pengalaman politik di Indonesia, baik itu di level daerah maupun di level nasional, orang yang menempati posisi sebagai orang kedua, itu belum tentu kok kalau misalnya pemilu atau pemilihan daerah langsung terpilih menjadi orang nomor satu. Hmm. Karena terkadang kalau manajemen pembagian kekuasaan, kewenangan, dan apa namanya, manajemen publiknya kurang oke, justru eh, orang-orang yang menempati sebagai posisi kedua wakil dianggap kurang kapabel, kurang mampu. Sehingga justru ketika bertarung pada sebuah pemilihan yang sebenarnya bisa kalah. Jadi menggunakan posisi wakil presiden sebagai media atau kendaraan untuk melakukan akselerasi politik itu juga punya resikonya sendiri menurut saya. Mhm. Sehingga sebenarnya sekarang saya posisi belum yakin kalau Gibran benar-benar niat dan akan maju betul menjadi calon wakil presiden. Mhm. Oke, terima kasih. Mas Hakim, ini menyoal capresnya begitu kan, ini yang sedang ramai adalah kemudian Gibran dipinang oleh Prabowo Subianto, katanya seperti itu. Lalu PDIP yang mana memang ini adalah partai yang dinaungi oleh Gibran ini mengatakan ya Ganjar juga berpeluang begitu kan untuk kemudian bisa bersama Gibran. Meskipun memang ya tadi juga sempat kita singgung belum tentu Gibran juga memang akan maju menjadi cawapres begitu kan. Ini kalau melihat dari kecocokan atau latar belakang dari kedua capres ini, Mas Hakim, kira-kira yang memang paling berpotensi atau yang bisa menjadi pasangan klop apabila berpasangan dengan Gibran, ini sosok siapa? Prabowo kah atau Pak Ganjar? Oke, saya membacanya dari dua sisi. Yang pertama adalah dari sisi psikologisnya, profil Hmm? psikologis. Yang kedua dari sisi politik. Hmm. Kalau dilihat dari profil psikologisnya, saya membacanya sebenarnya Gibran lebih cocok dengan Pak Ganjar. Mengapa demikian? Kalau kita melihat pola perilaku, kemudian pola kepemimpinannya, Ganjar dan Gibran ini sama-sama punya visi teknokratis yang kuat. Orangnya itu tidak suka berpolemik terkait dengan ideologi atau wacana. Lebih fokus pada kerja dan hal-hal yang sifatnya inovasi dan teknologi. Hmm. Dan ritme kerja keduanya pun kecepatannya hampir sama. Sementara dengan Pak Prabowo itu bagaimanapun seorang veteran yang lama dan memang lahir dan tumbuh besar dalam lingkungan militer. Hmm. eh, Sehingga cara berpikirnya itu agak berbeda dengan orang-orang sipil. Pak Prabowo itu muatan ideologisnya juga sangat kental sekali, nasionalis dan cenderung lebih nasionalis ya. Dari orang kadang menyebutnya Pak Prabowo itu ada di sisi paling kanan dari spektrum nasionalis. Jadi Hmm. sangat nasionalis sekali. Dan kadang retorika yang dibawa oleh Pak Prabowo itu juga cenderung ini kadang mengisolasi Indonesia. Misalnya ketika ngomong soal relasi dengan luar negeri, beliau cenderung proteksionis, kemudian ngomong soal apa namanya relasi antara negara berkembang dan negara adikuasa itu juga banyak menggunakan retorika-retorika postkolonial. Jadi nuansa nasionalismenya itu sangat kuat di dalam diri Pak Prabowo, dan kadang itu mempengaruhi pilihan-pilihan kebijakannya.
Dan ini sesuatu yang berbeda dengan Gibran saya kira. Saya Hmm. kasih contoh kasusnya misalnya dalam kasus Piala Dunia kemarin. Mhm. Ketika Israel itu harus lolos ke putaran Piala Dunia, menurut Gibran fine nggak masalah. Tetapi bagi orang nasionalis itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan ideologis. Nah, dalam pilihan-pilihan seperti ini, orang-orang yang ideologi nasionalismenya sangat kuat bisa jadi tidak akan sinkron dengan orang-orang yang tipikalnya cenderung teknokratis seperti Gibran. Sehingga di Mhm. sini saya membacanya, oke, walaupun sama-sama berangkat dari partai nasionalis antara Pak Prabowo dan Gibran, mungkin ritme kerjanya akan sedikit berbeda. Itu dari sisi kepribadian. Mhm. Kemudian dari segi kepentingan, nah kalau sama Pak Prabowo dan Gibran ini dari aspek representativeness, representasi itu sesuai klop gitu ya. Pak Prabowo merepresentasikan generasi senior, sementara Mhm. Gibran merepresentasikan generasi muda. Dan kehadiran Gibran sendiri itu benar-benar menambah um, segmen politik yang tidak dimiliki oleh Pak Prabowo. Sementara dengan Ganjar, itu keduanya itu irisan pendukung politiknya sangat kuat. Bahkan survei terakhir menunjukkan sebagian besar pendukung Pak Jokowi itu masih melimpah ke Pak Ganjar. Mhm. Pendukung Pak Jokowi juga identik dengan pendukungnya Mas Gibran gitu. Sehingga kehadiran Gibran di sana sebenarnya mungkin menyentuh satu ceruk pemilih pemilik suara yang sama sebenarnya gitu. Sehingga tidak akan terlalu memperluas uh, spektrum pemilih dari Pak Ganjar. Itu kalau Mhm. dari segi hitung-hitungan politiknya. Oke, ada dua segi psikologis. Dari sisi psikologis lebih cocok bersama dengan Pak Ganjar, Mas Gibran. Namun kalau dari segi politis lebih cocok bersama dengan Pak Prabowo Subianto. Seperti itu Ya, ya, bisa saya garis bawahi ya, Mas betul, Hakim. Mbak. Oke, baik. Mas Hakim, ini dua pertanyaan terakhir dari saya. Ini jika melihat apa yang memang saat ini sudah terjadi begitu kan, anak muda yang kemudian bisa terlibat dalam politis, anak muda yang kemudian cukup besar dilibatkan untuk kemudian menjadi salah satu pemimpin begitu kan di tanah air. Kalau melihat Mas Gibran sendiri, tadi Anda sempat menyinggung, ya kalau tidak ingin ke Jawa Tengah yang terlalu mudah, ya ke DKI Jakarta saja. Ini artinya peluang besar Mas Gibran untuk maju ke DKI Jakarta juga sama besarnya apabila kemudian Mas Gibran akan sama-sama maju menjadi cawapres, Mas Hakim. Ya, saya kira peluang Gibran di Jakarta cukup besar. Mhm. Walaupun kalau kita bandingkan antara Jawa Tengah dan Jakarta, itu tentu Jawa Tengah jauh lebih besar gitu ya. Ibaratnya kalau di Jawa Tengah itu Gibran hampir inilah bisa dikatakan yang men-challenge dia mungkin hanya sekedar untuk apa namanya pansos. Karena memang sedemikian sekuat itu posisi Gibran di Jawa Tengah sekarang. Tetapi kalau di DKI Jakarta, walaupun peluangnya cukup besar juga, di sana ada tantangan tersendiri. Karakteristik dasar politik orang Jakarta itu cenderung ke politik Islam. Mhm. Dan menurut survei terakhir, eh, sosok pemimpin ideal yang dirindukan oleh masyarakat Jakarta itu masih berasosiasi dengan Anies Baswedan Mhm. gitu. Sosok-sosok. Sementara Gibran kita tahu eh, cenderung diposisikan sebagai antitesis dari politiknya Mas Anies gitu. Sehingga ketika dia datang ke Jakarta, itu dia akan menghadapi tantangan yang dihadapi oleh Pak Jokowi dulu. Meyakinkan masyarakat Jakarta bahwa dia mampu dan bisa diterima oleh masyarakat. Peluang Gibran untuk ke Jakarta adalah ketika dia mampu membangkitkan motivasi para pemilih memuda untuk datang ke TPS. Mhm. Peluangnya ada di situ. Tetapi kalau secara umum kita garis bawahi, Jawa Tengah tentu peluangnya lebih besar daripada Jakarta. Tetapi kalau Gibran pengen benar-benar mengasah kemampuan politiknya, insting politiknya terutama pada level eksekusi, pengambil kebijakan, maka Mhm. Jakarta saya kira ruang yang lebih tepat untuk dia. Karena Jawa Tengah terlalu aman menurut saya sekarang ini.
Jawa Tengah terlalu aman, kemudian apabila ingin mencari tantangan bisa langsung larinya ke DKI Jakarta, seperti itu ya, Mas Hakim. Mas, ini kalau, membahas keluarga Presiden Jokowi yang awalnya mengatakan tidak tertarik ke politik, kemudian tiba-tiba mencalonkan diri menjadi wali kota Solo, hal yang sama tiba-tiba masuk ke politik juga dilakukan oleh Mas Kaisang. Untuk penutup juga bisa, saya tanyakan pada Mas Hakim, kemungkinannya ada tidak kemudian untuk Mas Kaisang juga, menjajal entah kemudian menjadi wali kota Solo, atau kemudian menjadi wali kota Depok yang terakhir kemudian ramai dibicarakan? Iya, saya kira peluangnya terbuka juga untuk Kaisang. Mhm. Kalau dia maju ke Solo itu posisinya mirip seperti kalau Gibran masuk di Jawa Tengah. Mmm, Wah, sangat kuat sekali apa namanya kecintaan masyarakat terhadap keluarga Pak Jokowi di kota ini. Sementara di Depok itu jauh lebih menantang karena selama ini Depok dikuasai oleh partai-partai Islam, salah mhm, satunya PKS. Tetapi kalau ada partai politik yang ingin mengubah Depok, maka peluangnya terbesar sekarang ya Kaisang itu. mmm. Kalau tidak, saya tidak melihat ada sosok dari kalangan nasionalis lain yang bisa menggoyang kultur politik di Depok. Gitu. Jadi peluangnya besar kalau dia maju ke kota Solo, tetapi kalau dia masuk ke Depok itu adalah kesempatan terbaik dari partai-partai nasionalis untuk mengubah warna politik di sana. Oke, langkahnya sama ya artinya ya Mas Hakim ya, Gibran, terlalu aman di Jateng, bisa lari ke DKI Jakarta, Mas Kaisang terlalu aman di Solo dan kemenangannya bisa mutlak, kemudian bisa lari ke Depok untuk kemudian mencari tantangan yang lebih besar, seperti itu. Betul, Oke, betul. baik. Mas Hakim terima kasih banyak atas obrolannya dalam program Tribun News on Focus hari ini, semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang lagi dengan tema-tema yang lainnya, Mas Hakim. Baik, sama-sama Mbak Nila, semoga bermanfaat. Baik, Tribuners, demikian Tribun News on Focus kali ini. Nantikan program Tribun News on Focus selanjutnya. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.